Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita melanjutkan kajian akidah at-tauhid yang mana pembahasan kita masih pada al-faslu tsalits, fasal yang ketiga berkaitan dengan mempersembahkan pengorbanan kepada orang-orang yang telah meninggal, melakukan nazar bukan karena Allah, dan juga hadiah-hadiah yang diberikan untuk tempat-tempat yang diziarahi, dan juga kepada kuburan-kuburan, dan mengagungkan atau sikap pengagungan kepada tempat-tempat yang diziarahi tersebut dan kuburan-kuburan itu. Sampai pada halaman 112, ya, bagi yang bukunya berwarna biru muda, hijau muda. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa ma baina ma alaihi aktsarun nasi al-yawm ra'a ahadahuma mudaddan lil akhar munaqidan lahu. Barang siapa, kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengumpulkan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburan dan apa yang beliau perintahkan dan yang beliau larang darinya berkaitan dengan kuburan, dan apabila dia melihat wa makan alaihi ashabuh, dan apabila dia melihat tentang para sahabat, yakni bagaimana mereka dahulu perlakuan mereka terhadap kuburan, wa bainama alaihi aktsarun nasil yaum, dan dia bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia pada zaman ini zamannya Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau telah mengatakan hal ini, ya, kurang lebih 700 tahun yang lalu atau 800 tahun yang lalu. Barang siapa yang mengumpulkan atau melihat, membandingkan dua keadaan itu, ra'a ahadahuma mudaddan lil akhar, maka dia akan melihat bahwa dia akan jumpai salah satu dari perbuatan itu bertentangan, berlawanan dengan perbuatan yang lainnya, munaqidan lahu, yaitu sangat kontradiktif dengan yang lainnya, bihaitsu la yajtami'ani abadan, yang mana dua perlakuan ini terhadap kuburan sangat berbeda, tidak mungkin bisa dipadukan selamanya. yakni antara perbuatan sunnah Nabi SAW yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintah dan beliau larang, yang dilakukan oleh para sahabat dahulu,
dan apa yang dilakukan pada zaman ini, kita akan melihat dua hal yang berbeda, sangat kontradiktif, tidak mungkin dipadukan, tidak mungkin dikumpulkan antara dua perbuatan tersebut. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah ilal qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang salat menghadap ke kuburan. Ya, salat menghadap ke kuburan ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat menghadap kuburan. Wa haula yusalluna indaha. Sedangkan perbuatan sebagian orang di zaman ini, mereka justru salat di kuburan. Kalau Nabi SAW melarang salat menghadap kuburan, nah sebagian kaum muslimin di zaman Al-Imam Ibnu Qayyim, apalagi di zaman kita ini, yusalluna indaha, mereka salat di kuburan. Wa naha an ittikhadhiha masajida, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid, atau padahal Nabi SAW melarang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid atau tempat ibadah. Wa haula'i yabnuna 'alaihal masajid. Sementara orang di zaman ini, ya mereka justru membangun di atas kuburan, mereka membangun masjid-masjid. Wa yusammunaha masyahid, dan mereka namakan masjid itu sebagai tempat-tempat yang dikunjungi, yang didatangi, masyahid yang disaksikan, yang didatangi untuk dilihat. Mudahatan li buyutillah, rumah-rumah itu yang dibangun di kuburan-kuburan itu atau tempat-tempat yang diziarahi tersebut, mudahatan li buyutillah. Dhaha yudahi artinya syabaha yusyabihu, yakni menyamai, menyerupa, menyamai, menandingi rumah-rumah Allah. Jadi mereka membangun tempat-tempat itu untuk menandingi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW wa naha an iqadis surj 'alaiha. Beliau melarang menyalakan as-surj, jamak siraj. Siraj yaitu al-nibras, yaitu lampu. Yaitu, jamaknya as-siraj yaitu as-surju, surujun. Mufradnya adalah siraj. Iqad dari auqada, yuqidu, iqadan, artinya menyalakan. Ya, menyalakan. Naha an iqadis suruj 'alaiha. Rasulullah SAW melarang dari menyalakan lampu-lampu di atas kuburan-kuburan. Wa haula'i yuqifuna al-awqaf ala iqadil qanadil 'alaiha. Sementara mereka justru membangun tempat-tempat yang mereka wakafkan untuk menyalakan lampu di kuburan-kuburan itu. Wa naha an tuttakhadha 'idan, dan Nabi SAW melarang dari menjadikan kuburan sebagai tempat id, yakni yang mereka selalu mendatanginya, pulang dan datang lagi, balik ke rumahnya, ke negerinya, datang lagi, ini namanya id, datang berulang-ulang. Wa naha an tuttakhadha 'idan, dan kuburan-kuburan itu serta tempat-tempat ziarah tersebut itu dilarang oleh Nabi SAW untuk dijadikan tempat yang selalu didatangi pada waktu-waktu tertentu. Karena Id itu sesuatu yang mengulangi. Makanya Idul Fitri, Idul Adha, ada dua Id dalam Islam. Artinya dia selalu berulang-ulang setiap tahun. Rasulullah melarang mereka melakukan demikian. Wa haula'i yattakhidhunaha a'yadan wa manasik. Sementara mereka, orang-orang yang hidup di zaman itu, atau zamannya Al-Imam Ibnu Qayyim, apalagi zaman kita sekarang ini, mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat Id, ya, yang mereka rayakan, mereka datangi, bahkan menjadikan manasik. Ada semacam cara-cara tertentu dalam memasuki tempat-tempat ziarah itu, harus begini, harus begitu. Itu dibuat oleh mereka. Wa yajtami'una 'ala kajtima'ihim lil Id aw aktsar. Bahkan mereka berkumpul di tempat-tempat tersebut sebagaimana mereka berkumpul ketika hari Id. Bahkan lebih dari itu, lebih banyak orang yang datang. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
taala di zaman beliau. Ya, apalagi zaman kita. Seandainya beliau hidup di zaman ini dan melihat bagaimana perilaku kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang berlaku di zaman beliau. Wa amara bi taswiyatiha, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kama rawa Muslimun fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, kata beliau, qala li Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, kata Abu Hayyaj, Ali bin Abi Thalib berkata pada aku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku mengutusmu sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutus aku untuk melakukannya. Allah tada'a suratan illa tomastaha, jangan engkau tinggalkan ada patung berhala, ya, melainkan engkau memusnahkannya. Wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan janganlah engkau temui suatu kuburan yang dia itu ditinggikan melainkan engkau ratakan. Sawwa yusawwi, taswiyah, yang meratakan dengan tanah. Wa fi sahihi aidan, juga dalam riwayat Imam Muslim, an Thumamah ibni Syufai, dari Thumamah bin Syufai, kunna ma'a Fadalah ibni Ubaid bi ardir Rum birudis, pernah kami berada bersama Fadalah bin Ubaid di negeri Romawi, tepatnya di Rudis. Fatuwfiya sahibun lana, maka kemudian ada di antara teman kami meninggal. Fa amara Fadalah biqabrihi fasuwiya, maka Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau menyuruh untuk mengubur jenazah itu, teman mereka, fasuwiya, dan kuburan itu diratakan, tidak ditinggikan. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha, lalu kata beliau, yakni Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburan itu diratakan. Ya, oleh karena itu dalam hal ini mazhab al-a'immah, hampir semua tidak ada imam yang membolehkan meninggikan kuburan. Bahkan Imam Syafi'i, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, beliau memberi keringanan hanya 1 jengkal dari tanah, supaya bisa membedakan mana kuburan mana bukan kuburan, agar tidak diinjak-injak. Itu hikmahnya, dan itu ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, wa haula'i yubalighuna fi mukhalafati hadainil haditsain, dan mereka orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan itu, mereka melampaui batas. Yubalighun fi mukhalafati hadainil haditsain, dalam menyelisihi 2 hadis ini, 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Wa yarfa'una 'anil ardi kal bait, dan bahkan mereka meninggikan kuburan-kuburan itu dari tanah ini seperti rumah yang mereka bangun. Wa yaqiduna 'alaiha al-qibab, dan mereka membangun di atas kuburan-kuburan itu kubah-kubah. Qibab jamak dari qubbatun, qibabun. Dan wa yaqiduna 'alaiha al-qibab, dan mereka membangun di atasnya, yaitu al-qibab, kubah. Ila an qal, sampai pada perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fanzur ila hadha at-tabayunil azim, maka silakan Anda cermati, Anda perhatikan, Anda lihat terhadap perbedaan yang sangat besar ini. At-tabayun, yakni tabayun artinya perbedaan antara 2 perbuatan, yakni perbuatan para sahabat dan perbuatan orang-orang yang hidup di zaman kita ini. Bainama syara'ahu Rasulullah SAW, antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, wa qasadahu, dan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW minan nahyi, dari larangan yang beliau lakukan, itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Amma taqaddama dzikruhu fil qubur, bandingkan dengan apa yang telah disebutkan, ya, berkaitan dengan kuburan-kuburan yang dilakukan oleh
manusia-manusia yang hidup di zaman Al-Imam Ibnul Qayyim, yang mereka membangun kuburan tinggi, ya, bahkan dihiasi dan berbagai macam hal mereka lakukan. Ini semua jauh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, wa qasadahu minan na'im amma taqaddama dzikruhu fil qubur wa bainama syara'ahu haula'i wa qasaduh, dan bandingkan dengan apa yang dilakukan, disyariatkan oleh mereka orang-orang itu, dan yang mereka sengaja membuatnya, ya, meninggikan kuburan. Wala raiba anna fi dzalika minal mafasid, dan tidak ada keraguan bahwa perbuatan tersebut mengandung banyak kerusakan-kerusakan. Ma ya'jizul abdu an hasrih, yang seorang hamba tidak mampu untuk menghitungnya, untuk menghitung jumlah kerusakan yang muncul akibat dari apa yang mereka lakukan. Tsumma akhadha yadhkuru tilkal mafasid. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memulai menyebut kerusakan-kerusakan itu dari apa yang mereka lakukan itu. Ya, akhadha, apa arti akhadha? Syara'a, apa arti syara'a? Ja'ala, apa arti ja'ala? Segera melanjutkan. In af'al apa? Af'al asy-syuru'. Af'alus syuru'. Fi'il yang menunjukkan kesegeraan dalam berbuat. Ada dalam nahwu. Salah satunya akhadha, ya, ja'ala, syara'a, ya, tafiqa. Itu semua af'al syuru' yang menunjukkan langsung beliau menyebutkan atau melakukan sesuatu. Tsumma akhadha yadhkuru tilkal mafasid. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim langsung menyebutkan, ya, kerusakan-kerusakan tersebut, ila an qol, sampai pada apa yang beliau ucapkan, wa minha, dan di antara kerusakan-kerusakan itu, annalladzi syara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ziyaratil qubur, bahwasanya apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW ketika berziarah ke kuburan, innama huwa tadzakkurul akhirah, sesungguhnya hanya untuk mengingat akhirat. Makanya kita disyariatkan untuk ziarah kubur adalah dalam rangka mengingat akan kematian, mengingat akan akhirat. Karena seorang ketika dia meninggal, dia telah mengawali alam akhiratnya. Walaupun itu disebut alam barzakh, tapi itu permulaan dari alam yang dia akan dibangkitkan setelah dia dimatikan. Jadi syariatkannya ziarah kubur adalah untuk tadzakkurul akhirah, untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian. Wal ihsanu ilal mazur, wal ihsan ilal mazur, dan untuk berbuat baik kepada orang yang diziarahi, kepada mayat yang diziarahi, yaitu mendoakan mereka, mengucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum ala diyar minal muslimina wal mu'minin, wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah, wa inna insyaallah bikum lahiqun, atau lalahiqun, dan yang lainnya dari sighah-sighah bentuk-bentuk salam kepada, atau ketika seorang masuk ke kubur untuk menziarahi kuburan. Jadi wal ihsan ilal mazur, di antara hikmah ziarah kubur itu adalah untuk berbuat baik pada orang yang telah meninggal yang kita ziarahi, mendoakan mereka, biddu'a ilahu, dan mendoakannya, ya, wattarahum alaih, dan dengan memohon kepada Allah semoga Allah merahmatinya. At-tarahum ini mengucapkan rahimahullah atau Allah yarhamhu, itu arti tarahum, yakni doa agar mereka dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wal istighfar lahu, juga untuk minta ampun pada Allah bagi orang yang telah meninggal itu. Wa su'alil afiyah lahu, dan mohon kepadanya keselamatan dari azab kubur, keselamatan dari azab api neraka. Fayakunu zairu muhsinan ila nafsihi wa ilal mayyit. Apabila dia lakukan hal ini, ya, dia ziarah kubur untuk mengingatkan kematian, agar dia mempersiapkan dirinya, karena dia pun akan seperti mereka yang mati itu. Lalu dia doakan mereka, dia mohon rahmat pada Allah untuk mereka, dia mohon Allah menyelamatkan mereka. Ini berarti dia fayakunu zair muhsinan ila nafsih, berarti dia telah berbuat baik kepada dirinya. Wa ilal mayyit, dan juga pada orang yang telah meninggal, ya. Faqala bahaula'il musyrikun al-amra, maka orang-orang yang melakukan kesyirikan itu mereka membalik, ya, perintah tersebut.
Jadi perkara itu diputar balikan, ya, perlakuannya berbalik. Wa akasuddin, dan mereka bertentangan dengan agama. Wa ja'alul maqsud biziarah asyirka bil mayyit, sehingga mereka jadikan ziarah itu untuk melakukan kesyirikan kepada orang telah mati. Wa du'a'ahu, mereka minta kepada orang telah mati. Ini bedanya du'aul mayyit dan ad-du'a lil mayyit. Harus bedakan. Du'aul mayyiti artinya meminta kepada orang mati. Itu du'aul mayyit. Ini hukumnya haram. Tetapi ad-du'a'u lil mayyit, ini artinya berdoa atau mendoakan orang yang telah mati. Itu yang disyariatkan. Ya, itu yang disyariatkan. Adapun meminta pada mereka tidak. Sebagaimana saya telah jelaskan bahwa orang yang meninggal itu didoakan, bukan meminta doa dari mereka. Mereka didoakan. Jadi perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan pada kesyirikan, yaitu dan wa du'a'uhu, jadi berdoa meminta kepada orang mati. Wa du'a'u bihi, atau menjadikan orang mati itu sebagai wasilah dalam doa mereka. Ya Allah, bi fulan bin fulan a'tini, ya, dengan perantaraan fulan dan fulan berikanlah pada aku. Wa du'a bihi, jadikan dia sebagai perantara. Wa su'al hawaijihim, bahkan lebih dari itu, mereka meminta hajatnya kepada orang-orang telah mati. Ada orang istrinya hilang, datang ke kuburan yang dianggap kuburan wali. Wahai sang wali, istriku melarikan diri dari aku, kembalikanlah dia. Ini contoh-contoh. Atau yang lainnya dari hajat-hajat mereka. Anak-anak mau ujian datang ke kuburan, ya, Mbah Wali, berikanlah kepada kami lapang dada, kecerdasan, agar akal kami terbuka. Orang meninggal tertutup akalnya, tak tahu mau bikin apa sekarang dalam kuburan. Bagaimana dia harus membuka akalnya orang yang hidup? Ya. Tak bisa orang mati melarikan diri dari keadaannya, tak bisa. Bagaimanapun dia mencari seperti apapun, tidak akan bisa. Bagaimana dia bisa memberikan jalan keluar kepada orang yang selainnya? Ya. Kemudian wastinzal al-barakati minhu, istinzal al-barakah minhu, al-barakat minhu. Jadi mengharapkan agar mereka mendapatkan barakat dari orang yang telah mati itu. Wa nasrahu lahum alal a'da, atau minta agar mereka dimenangkan terhadap musuh-musuh mereka. Kalau terjadi peperangan, ya, datang ke kuburan minta supaya orang-orang mati ini bisa ikut berperang, memenangkan mereka yang hidup itu. Wa nahwu dzalika, dan yang semacam dengan itu. Fasaru musiina ila anfusihim, maka dan perbuatan-perbuatan mereka itu, mereka menjadi apa? Musiina ila anfusihim, mereka telah berbuat jelek pada diri mereka. Wa ilal mayyit, juga berbuat jelek pada mayat itu. Bukan didoakan, malah minta doa dari orang yang telah mati. Walau lam yakun illa bihirmanihi barakata ma syara'ahu ta'ala min ad-du'a ilahu wa tarahum alaih wal istighfar lahu. Ya, jadi ini adalah suatu perbuatan yang jelek yang mereka lakukan terhadap diri mereka dan juga kepada, ya, orang yang telah mati. Walau lam yakun illa hirmanihi, ya, di antara kejelekannya adalah hirman hadzal mayyit, ya. Jadi mereka menghalangi dari orang yang mati itu karena perbuatan-perbuatan mereka tadi. Mereka mengharamkan, mereka menghalangi dari orang mati itu keberkatan yang Allah syariatkan pada mereka, yang Rasulullah syariatkan pada mereka. Itu untuk apa? Datang mendoakan orang meninggal, untuk mengingat kematian. Ini sebetulnya berkah. Seorang datang ke kuburan, dia mengingat kematian, itu keberkatan baginya. Dia akan manfaatkan waktunya, manfaatkan umurnya, dia akan meningkatkan amal kebaikannya. Ini keberkatan dari ziarah kuburan. Nah, ketika orang itu berbuat selain dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka minimal keburukan yang mereka lakukan adalah menghilangkan keberkatan syariat yang Allah syariatkan dan Rasulnya syariatkan pada mereka, yakni pada umat ini. Minad du'a lahu, dan mendoakan orang telah mati, yang dan mendoakan dia mendapat pahala. Kalau dia mendoakan orang meninggal, itu keberkatannya. Ya, kita berdoa untuk orang lain, Allah akan memberikan pada kita.
Apa yang kita doakan untuk orang yang lain. Wa tarahum alaihi, keberkatan dari apa? Meminta rahmat Allah untuk orang yang telah mati, meninggal. Wal istighfar, dan minta ampun untuk orang yang meninggal. Hilang semua keberkatan itu karena perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang dari ajaran dan syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak berbuat baik untuk dirinya, juga tidak berbuat baik untuk orang yang telah meninggal. Maka tidak ada berkahnya apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Intaha, artinya ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim selesai sampai di sini. Itu makna intaha. Kadang-kadang ditaruh tanda alif dan al-ha titik, artinya selesai. Nukilan itu selesai sampai situ. Berarti yang berikutnya bukan lagi nukilan. Bukan lagi nukilan. Wa bihadza kata beliau rahimahullah, kata al-muallif, wa bihadza, dan demikian yattadihu anna taqdiman nudhuri wal qarabina lil mazarat syirkun akbar. Dan demikian bahwasanya jelas bagi kita bahwa mempersembahkan nadar-nadar, korban-korban kepada tempat-tempat yang diziarahi, ini adalah perbuatan syirik besar. Sababuhu mukhalafatu haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halati allati yajibu an takuna 'alaiha al-qubur. Ya, menyelisih apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang hidup, ya, terhadap kuburan atau orang yang telah meninggal di kuburan itu. Ini mendoakan mereka. Min adamil bina'i 'alaiha. Ya, apa bentuk mukhalafahnya? Bentuk mukhalafahnya adalah yaitu apa yang mereka lakukan tadi, semua mukhalafah petunjuk Nabi SAW. Ya. Yang mana semestinya kalau mereka tidak menyelisihi, maka mereka tidak akan berbuat adamil bina 'alaiha. Mereka tidak akan membangun bangunan di atasnya. Wa iqamatil masajid 'alaiha, dan mereka tidak akan membangun masjid-masjid di atas kuburan itu. Li'annaha lamma buniyat 'alaiha al-kibab, karena ketika dibangun di atas kuburan-kuburan itu dan tempat-tempat ziarah tersebut dibangun kubah-kubah, wa qimat haula al-masajid wal mazarat, dan dibangun di situ di sekitar tempat-tempat itu dibangun masjid, ya, dan tempat-tempat ziarah tersebut, dhannal juhalu annal madfunina fiha yanfa'una aw yadurrun. Apa sisi negatifnya ketika dibangun bangunan-bangunan itu? Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham mengira bahwa orang-orang yang telah meninggal ini bisa memberi manfaat dan juga atau memberi mudarat. Itu dampaknya. Karena apa? Megah-megahkan bangunannya. Dianggap orang ini bisa memberi manfaat. Ya, padahal tidak bisa apa-apa. Dipasang kelambu. Kelambu itu orang hidup, bukan orang mati. Ya, subhanallah. Ainal uqul. Nyamuk mana yang mau masuk di kuburan itu? Nah, inilah contoh-contoh yang nyata. Jadi orang-orang yang jahil mengira dengan apa yang dilakukan di kuburan-kuburan itu, mereka menganggap atau mengira bahwasanya orang-orang mati itu bisa memberi manfaat atau memberi mudarat. Wa annahum yughithuna man istaghatha bihim, dan bahwasanya mereka bisa memberikan pertolongan kepada orang yang minta pertolongan pada mereka. Wa yaqduna hawaija man iltaja ilaihim, dan mereka mengira bahwa orang-orang telah mati itu mampu untuk memenuhi, ya, hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan man iltaja ilaihim, orang yang bersandar pada mereka. Faqaddamu lahum nudhur wal qarabin, maka yang jahil pun mengikuti apa yang dilakukan oleh yang sebelumnya. Mereka pun bernazar untuk orang-orang itu, menyembelih hewan-hewan korban untuk orang-orang tersebut, hatta sarat authanan tu'bad min dunillah, sampai-sampai tempat-tempat tersebut bisa menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi SAW telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain Allah. Beliau telah berdoa minta pada Allah, ya, agar Allah lindungi dari hal tersebut, ya, dan benar Allah mengabulkan permohonan beliau.
sehingga kuburan Nabi SAW diselamatkan dari perbuatan-perbuatan syirik seperti apa yang dilakukan pada kuburan-kuburan yang lainnya. Dijaga sepanjang zaman, selalu ada yang silih berganti dari para penguasa-penguasa. Ya, mereka menutup kuburan itu. Tidak setiap orang atau tidak boleh masuk ke dalam kuburan tersebut dalam rangka menjaga janib tauhid, sisi tauhid. Wa ma da'a bihadza du'a illa li'annahu, dan tidaklah Nabi SAW berdoa dengan doa ini, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Tidaklah beliau berdoa dengan doa tersebut illa li'annahu sayahsulu syai'un min dzalik, melainkan karena beliau yakin bahwa akan terjadi yakni sesuatu dari itu. Wa qad hasala indal quburi fi katsir min biladil Islam, dan betul telah terjadi pada banyak kuburan-kuburan di negeri-negeri Islam. Amma qabruhu, adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad hamahullah hama yahmi ay hafidha yahfadhu sana yasunu. Ya, adapun kuburan beliau itu dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan syirik. Bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam, berkat dari doa beliau, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai wathanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah. Wa in kana qad yasulu fi masjidi syai'un bil mukhalafat min ba'dil juhal wal khurafiyin, meskipun kadang-kadang terjadi di Masjid Nabawi itu penyelisihan-penyelisihan yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, orang-orang yang percaya pada khurafat, ya, itu kadang-kadang terjadi. Tapi secara umum itu kuburan tersebut terjaga. Lakinnahum la yaqdiruna 'ala al-wusul ila qabri, tapi mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk sampai kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, li'anna qabrahu fi baitihi, karena kuburan beliau berada di rumahnya, walaysa fil masjid, dan bukan di masjid. Wa huwa mahutun bil judran, dan kuburan beliau itu dikelilingi oleh tembok-tembok berlapis-lapis. Judran jamak dari jidar. Jidarun, judranun. Wa huwa mahutun, ya, bi al judran, diliputi oleh tembok-tembok. Kama qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam bait-bait syair beliau yang namanya Nuniyah. Kata beliau rahimahullah, fa ajaba rabbul alamin du'aahu, maka Rabbul alamin Allah jalla jalaluhu mengabulkan permohonan atau doa beliau. Wa ahatatu bi thalathati al-judran, dan kuburan beliau itu dikelilingi oleh 3 tembok, tidak bisa dimasuki. Ini merupakan bentuk Allah mengabulkan permohonan Nabi SAW, ya, ketika beliau hidup, agar kuburannya jangan dijadikan sebagai wathanun yu'bad, sebagai berhala yang disembah. Baik, ini kajian kita, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya melihat pertanyaan penting untuk dijawab. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razakumullah ilman nafi'an wa amalan salihan wa iyyak. Hal syafa'a al-udhma, apakah syafaat yang agung itu khusus untuk umat Muhammad SAW atau untuk semua manusia yang berkumpul di padang mahsyar? Jawabannya untuk seluruh umat manusia, ya, tidak hanya untuk umat Nabi SAW. Makanya manusia datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, bukan aku orangnya, pergi kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, bukan aku, pergi ke Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW, dalam rangka menghitung seluruh yang ada di mauqif pada hari itu, ya, yang ada di tempat mahsyarnya manusia, tempat berkumpulnya manusia di saat tersebut. Jadi ini syafaat untuk seluruhnya, agar semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, Ustaz, mengapa orang-orang Yahudi di dunia ini memiliki kecerdasan lebih dari yang lainnya? Apakah ini berhubungan dengan sebutan Al-Quran terhadap kaum Yahudi sebagai al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang Allah murkai? Mereka berilmu tapi tidak mengamalkannya. Jadi mengapa mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala?
Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu sebabnya. Ya. Bukan masalah kecerdasan. Tidak ada kaitan dengan kecerdasan. Tapi ilmu sampai pada mereka, mereka tidak mau mengikuti ilmu itu. Telah diberitahukan tentang Nabi SAW akan diutus oleh Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaan, mengapa orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Qainuqa, mereka mendatangi dan tinggal di kota Madinah? Itu pertanyaan penting. Jawabannya adalah karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi yang terakhir itu akan berhijrah di satu negeri yang dikelilingi oleh gunung. Maka mereka duluan ke sana. Dan mereka mengatakan kepada siapa? Al-Khazraj dan Aus, bahwa akan datang seorang Nabi. Kalau Nabi itu muncul, kami yang pertama beriman. Kata orang-orang Yahudi kepada dua golongan ini, orang-orang Madinah. Ternyata setelah datangnya Rasul itu, justru mereka tidak beriman. Ya, justru orang-orang Khazraj dan Aus mengatakan, kalau muncul Nabi itu, kita harus beriman duluan dari orang Yahudi. Jadi itu sebabnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi tersebut bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, maka mereka menolak. Jadi penolakannya karena fanatisme, karena ras. Bukanlah karena kebenaran, karena ras. Itu sebabnya. Maka mereka dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, illa qalil, kecuali sedikit dari orang-orang yang Yahudi yang mereka memeluk Islam, di antara Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan cerdas dan tidak cerdas, tapi karena tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian berikutnya, Ustadz, misalnya ada orang yang tidak sengaja membuang air panas di belakang rumahnya, kemudian esok paginya dia tidak bisa menoleh sampai bertahun-tahun sampai hari ini. Bagaimana pendapat dan nasihat para ulama tentang hal orang seperti ini? Ya jangan, apa hubungannya sih? Buang air panas belakang rumah dan lehernya tidak bisa bergerak. Tidak ada hubungannya. Tetapi ada adab ketika seorang dia itu membuang air panas, apa itu hendaknya dia membaca bismillah. Karena dikhawatirkan terkena pada makhluk yang lainnya. Salah satunya adalah jin. Dan mereka itu dendam pada manusia, itu ada. Ya. Oleh karena itu kita harus ketika membuang air di satu tempat, air panas atau yang lainnya, kita baca bismillah. Baca bismillah agar mereka terhindar dari hal tersebut. Ini disebutkan oleh sebagian ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah boleh hadir ya di majelis gulat salafiyin wal istifadah minhum? Jadi ada gulah, tahu gulah? Bukan gula ya, gulat. Orang-orang yang mutasyaddidin, salafiyin tapi mutasyaddidin. Ya kita mereka adalah ikhwanuna, juga saudara kita, bukan orang lain. Boleh tidak? Kita ini alhamdulillah bukan orang yang melarang, selama Anda bisa istifadah, bisa mengambil manfaat dari mereka, ambillah. Tetapi ketika mereka memulai berbicara fulan begini, fulan begitu, ya sudah Anda tinggalkan. Karena yang Anda cari itu ilmu. Dan kebanyakan perselisihan yang ada itu saya lihat ya dalam sejarah perjalanan dakwah ini, ada hal-hal yang bukan hal-hal yang pokok. Tapi intinya ada sebagian orang yang mereka itu ingin mereka yang harus diikuti. Ya. Menganggap dirinya Masya Allah, kami ini salafi yang betul-betul, yang lainnya tidak. Ya ini yang keliru. Subhanallah. Bahkan ada di antara mereka mengatakan dan kalimat, ucapan seperti mengatakan bahwa firqah itu banyak. Di antaranya adalah Halabiyun dan Ruhailiyun. Maka seorang boleh mengatakan Al-Halabiyun finnar, ya, Al-Ruhailiyun finnar. Subhanallah. Ar-Rasul alaihissalam tidak menentukan. Beliau mengatakan umatnya terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu di surga, yang 72 itu di neraka, yang satu yang selamat. Beliau tidak menyebutkan. Nah ini orang-orang sekarang Masya Allah, yuzakkuna anfusahum, ya, mensucikan diri mereka, ka'annahum ahlul jannah, ya, sekarang surga ini milik mereka. Subhanallah.
maka seorang hendak takut pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Anda kalaupun mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu, hati-hati. Tetap hati-hati. Ya, ketika mulai berbicara yang lain, salah person fulan begini, fulan begitu, tinggalkan. Assalamualaikum, tinggalkan. Kalau dia bicara masalah hadis, jelaskan masalah hadis atau Quran, silakan Anda mendengar. Karena al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah atau ilmu itu adalah sesuatu barang yang hilang dari seorang beriman. Anna wajadaha akhadhaha. Dari mana dia mendapatkan ilmu itu, ambillah ilmu itu. Ini prinsip. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ruqyah. Ruqyah itu adalah salah satu jenis pengobatan ala Nabi SAW. Yaitu dengan membaca bacaan, doa atau ayat Al-Quran kepada orang yang terkena penyakit atau terkena sihir misalnya, atau terkena ain misalnya. Dia diruqyah dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya ruqyah. Ya. Dan ruqyah ada dua macam, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Ruqyah yang tidak syar'i, yaitu dan ucapan-ucapan yang tidak dipahami, jadi hati-hati. Ya. Ruqyah yang tidak dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, ya tidak syar'i, harus dijauhi dan tidak boleh dilakukan. Tapi ruqyah yang syar'i silahkan dilakukan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah garam bisa mengusir jin? Wallahu a'lam. Ya. Saya tidak mengetahui. Tapi tidak sedikit di antara para dukun yang menggunakan garam karena kepercayaan mereka. Misalnya ada orang buka rumah makan, tetangganya itu iri, kok rumah makannya laku, aku tidak. Itu dibikin jampi-jampi, kemudian disirami garam di sekeliling rumah itu. Akhirnya orang tidak datang, itu kepercayaan mereka. Dan ini perbuatan syirik. Ya, kalau sampai dia itu menggunakan syaitan, jin dalam masalah ini adalah perbuatan syirik billah dan tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa binatang buas, binatang yang berbisa takut kepada garam, itu ada betulnya dari sisi ilmu pengetahuan. Makanya kalau dalam perkemahan, piknik di satu tempat, itu biasanya di sekeliling tenda itu ditaruh, karena ini bukan maksud supaya jin tidak masuk, ya. Jin jangankan masuk di kemah, dalam diri kita jin bisa masuk, apalagi di kemah, ya. Jadi itu maksudnya adalah garam itu disiram supaya binatang-binatang berbisa itu tidak melewati wilayah itu. Karena mungkin ada orang tidur di malam hari di tempat-tempat perkemahan itu, bisa jadi ada binatang, serangga. Nah, dia tidak melewati garam itu menurut pengalaman, ya. Bukan supaya jin tidak masuk ke kemah itu. Jin tidak perlu pakai garam, ya. Paham? Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita mempelajari bacaan Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang yang bukan bermanhaj salaf? Quran itu kalamullah. Kalau Anda ini hanya mendengar Quran dari orang bermanhaj salaf, bisa jadi Anda tidak pernah mendengar Al-Quran. Karena kebanyakan yang tidak bermanhaj salaf banyak bisa ngaji. Bacaan mereka fasih, ya, mereka perhatian dan tahsin. Sebatas itu dalam masalah, ya akhi. Jangan tanattu, jangan berlebihan, ya. Apalagi hanya mendengar. Anda tidak diajari suatu, hanya mendengar, masa tidak boleh mendengarkan Al-Quranul Karim? Wallahu a'lam. Jadi ya boleh, selama Al-Quran dibaca, dengarkan. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu. Kalau Al-Quran dibaca, dengarkanlah. Tak tahu siapa yang baca, tidak disebutkan. Intinya Al-Quran dibaca, ya, maka dengarkanlah. Yang dipertanyakan mengambil ilmu dari misalnya para pelaku bid'ah, orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ini yang dibicarakan oleh para ulama dalam masalah ini. Bukan masalah mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan, tidak. Ya, kalau mendengarkan Al-Quran, siapa yang baca kita dengar. Sekarang kita hadiri kadang-kadang acara kemanten, benar-benar ada walimah, ya, atau ada cara apalah, terus disuruh qori membaca Al-Quran. Apa Anda tahu siapa membaca itu?
Kadang-kadang tahu bahwa orang ini waduh musuh kepada dakwah salaf misalnya. Apa Anda langsung keluar? Karena orang ini baca Al-Quran, pernah Anda lakukan? Ataukah Anda mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Nah, jadi pertanyaan ini ya menurut saya wallahu a'lam ya berlebihan lah. Ya tidak usah intinya boleh mendengar selama itu sebatas mendengar dari mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.